perkenalkan, nama saya Priyanesta Limbunga. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan tema bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal dan dapat dibedakan oleh negara-negara lain. Nah, yang pertama A, menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau yang disebut dengan jati diri. Nah, pendata identitas dapat berupa KTP, ID card, kartu pelajar, dan lain-lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenan atau berasal dari bangsa sendiri. Dan dalam konsep pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lain. Jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, yang itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berikutnya adalah alasan diperlukan identitas nasional. Nah, alasan tersebut adalah agar Indonesia dapat dikenal oleh negara-negara lain dan dapat dibedakan atau terlihat berbeda dari negara-negara lain. Bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Nah, identitas primer dinamakan identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Nah, secara historis, identitas Indonesia muncul ketika kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa asing yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Nah, kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politis etis. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui Kongres Kebudayaan tahun 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan, kebangsaan melalui Kongres telah memberikan pengaruh terhadap pembangunan jati diri atau identitas nasional. Secara sosiologis, identitas nasional terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara ilmiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara sosiologis, individu manusia Indonesia dapat dikenal dengan atribut yang melekat dalam dirinya. Perbedaan antara individu manusia dapat diidentifikasi dari aspek fisik, berupa tinggi badan, berat badan, bentuk wajah, kulit, warna, dan bentuk rambut. Dan psikis, yaitu kebiasaan, hobi atau kesenangan, semangat, karakter, atau watak sikap seseorang. Secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera, bahasa, lambang, dan lagu. Bendera negara sang merah putih tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 4 sampai 24. Bendera negara dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, yang biasanya disebut Bendera Pusaka Sang Merah Putih. Yang kedua, bahasa negara bahasa Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 25 sampai 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri identitas nasional Indonesia. Yang berikutnya, lambang negara Garuda Pancasila tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 46 sampai 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang menjadikan lambang negara. Terdapat berbagai sila di dalam perisainya. Sila pertama yaitu berlambang bintang bersudut 5. Sila kedua berlambang tali rantai bermata bulatan dan persegi
di bagian kiri bawah perisai. Sila ketiga berlambang pohon beringin. Sila keempat kepala banteng, dan sila kelima kapas dan padi. Yang berikutnya adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, pasal 58 sampai 64. Pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober tahun 1928. Yang berikutnya adalah semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini juga mengandung makna bahwa Indonesia adalah bangsa Indonesia yang heterogen. Yang berikutnya adalah dasar falsafah negara Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, dan lain-lain. Pancasila hanya ada di Indonesia. Pancasila telah menjadi kekhasan Indonesia. Artinya Pancasila menjadi penciri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. D. Membangun argumen tentang dinamika dan identitas nasional. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam kehidupan praktik bernegara. Yang kedua, nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga, nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Yang keempat, bangsa Indonesia lebih bangga menggunakan bahasa asing dan produk luar negeri daripada bangsa Indonesia dan produk lokal. Yang berikutnya E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara-negara tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsanya. Video saya untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sampai sini saja. Nantikan video-video selanjutnya pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.